Hai, apa kabar semuanya, saudara-saudaraku? Ya, saya mengucapkan terima kasih ya yang sudah nonton kemarin tweet saya yang berjudul "Saya Tidak Menyembah Manusia". Kiranya Tuhan Yesus semakin dipermuliakan, semakin ditinggikan ya, suara kebenaran semakin dinyatakan. Jangan lupa dukung terus pelayanan saya ya, share, like, dan komen. Ada ribuan komenan yang sudah masuk dan banyak pertanyaan ya yang dilontarkan di situ. Ya, kali ini saya mencoba menjawabnya walaupun tidak semuanya, tapi saya saring ya beberapa banyak pertanyaan yang sering ditanyakan. Ada yang bertanya dengan saya apa motivasi saya membuat thread ini. Jujur saja thread ini bukanlah thread pertama saya. Iya, karena sebelum ini saya sudah banyak membuat thread-thread lainnya yaitu tentang kesaksian perjalanan saya juga. Dan di sini saya tidak mencari popularitas atau viral ataupun follower. Dan saya murni supaya orang semuanya mendengar dan tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan saya tuangkan di tweet saya tersebut ya dari perjalanan kerohanian saya sebelum saya mengenal Tuhan Yesus sampai akhirnya saya benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Ada juga yang bilang kalau saya ini ya pembohong, penipu, katanya saya sudah Kristen dari lahir. Apa yang saya saksikan di tweet saya itu ya itu semuanya murni kebenaran gitu. Kalau boleh saya bongkar ya, sampai hari ini pun identitas saya masih di agama seberang gitu. Tapi buat apa gitu? Saya mau buat kegaduhan di sini. Ya, kita juga harus berhikmat. Apalagi kita di sini kan hanya minoritas. Jadi apapun yang kita omongkan ya selalu aja disalah-salahkan, selalu aja diserang-serang, ya kan? Ada yang mendukung saya dan ada juga yang tidak percaya. Ya, itu semua ya kembali ke masing-masing ya yang mendengarkan kesaksian saya. Yang jelas saya di sini adalah menyatakan kebenaran dan ya ini sesungguhnya yang saya alami. Hidup saya diubah dan benar-benar Tuhan Yesus berkuasa penuh atas seluruh hidup saya. Dari kesaksian saya yang sebelumnya saya sudah saksikan bahwa saya ini terlahir dari kedua orang tua yang ateis. Banyak juga di tweet saya itu yang melontarkan seperti ini. Kamu bohong, namamu aja loh belakangnya Margareta. Dari mana? Pasti dari sejak lahir sudah Kristen. Ya mana saya tahu, kan orang tua yang memberi nama saya. Saya tidak bisa memilih gitu. Memang kenapa? Harusnya kalau beragama dari seberang haruskah ke Arab-Araban semuanya? Nah, di situ saya juga merasa heran gitu, mau meyakinkan seperti apa, mau berbicara kebenaran seperti apa, tetap saja tidak mau percaya. Ya buat apa juga gitu loh. Saya berkoar-koar di sini tentang kebenaran, tentang keselamatan kekal bersama Tuhan Yesus gitu. Sedangkan saya mendasarinya dengan kebohongan. Ya ngapain gitu, orang lain masuk surga terus saya gimana masuk neraka. Saya juga nggak mau seperti itu. Ada juga yang katanya seperti ini, auranya aja udah beda, aura orang Kristen katanya. Terus auranya harus gimana saudara? Harus gelap. Saya terlahir dari papa saya turunan Chinese ya, sedangkan mama saya dari suku Jawa campur Madura. Dan saya sudah terangkan kan, walaupun papa saya itu Chinese, ya tetapi dia memang ateis, 1000% memang ateis. Ya, walaupun tweet saya di situ saya tekankan kan saya tidak menyembah manusia, tetapi banyak juga yang masih komen kan gitu. Ah, Tuhannya loh manusia. Ya, kebanyakan orang itu memang hanya berfokus pada sisi kemanusiaannya Tuhan Yesus. Padahal ya Tuhan Yesus itu kan datang mengambil rupa sebagai hamba atau manusia ya untuk menyelamatkan kita ini manusia ini yang penuh dengan dosa. Dan banyak juga orang di situ mengejek ya, menghina katanya Tuhan kok mati gitu. Lah, mereka hanya berfokus juga hanya pada kematiannya, tetapi mereka tidak mau menerima
kenyataan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit loh pada hari ketiga. Dia nggak mati selamanya, dia nggak ada di dalam kuburan untuk selamanya. Tapi dia bangkit dan dia naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang dan itu tercatat sampai hari ini di sejarah dunia. Jadi kalian yang tidak percaya, mau mengelak di mana, hanya bisa mengolok-olok, oh, Tuhan kok mati, Tuhan kok mati. Tidak sadarkah, tidak mau membuka matanya, tidak mau membuka telinganya bahwa dia bangkit. Jadi kalau Tuhan Yesus sampai tidak bangkit, ya sia-sia iman saya, iman orang Kristen seluruh dunia, sia-sia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah makanya di Alkitab kan ditulis, maut di manakah sengatmu? Kematian di manakah sengatmu? Nah itu menyatakan apa? Ya bahwa Kristus itu sudah mengalahkan maut. Karena Tuhannya orang Kristen itu bukan Tuhan abal-abal, bukan hanya Tuhan omong doang, tetapi Tuhan yang memang nyata. Semua yang dia lakukan itu kenyataan. Kalau sanjungan-sanjungan yang lain, ya mati. Mana ada yang bangkit seperti Tuhan Yesus? Sampai hari ini belum ada kan orang yang mati, dia bangkit, dia mengalahkan maut, dia juga naik ke surga. Yang lain belum ada seperti Tuhan Yesus. Jadi ya kita sebagai orang Kristen bangga punya Tuhan, Tuhan Yesus, bangga menyembah Tuhan Yesus. Sebab yang kita sembah hidup, bukan bangkai di tanah kuburan sampai hari ini. Dan yang saya paling bangga dengan Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh umatnya untuk mendoakan dia supaya dia selamat dan masuk surga. Karena apa? Ya karena dia Tuhan, ya karena dia itu pemilik surganya itu sendiri. Ada juga yang bilang seperti ini, orang Kristen sok-sokan, tidak mau berpoligami. Padahal loh, Daud, Salomo itu juga poligami, bahkan istrinya juga banyak. Ya saya tekankan di sini ya saudara, itu semua kan keputusan pribadi mereka gitu loh. Dan bahkan Raja Salomo pun gara-gara banyak istrinya dia juga terseret akhirnya ke apa? Ke penyembahan berhala. Sedangkan Tuhan sendiri nih, Tuhan tidak pernah menyetujui atau menurunkan ayat-ayat untuk mengizinkan berpoligami. Beda dengan ajaran-ajaran lainnya gitu. Mungkin di ajaran lainnya Tuhannya sendiri bisa itu menurunkan ayat untuk supaya berpoligami 4 istri atau lebih. Nah, kalau kekristenan beda. Ya, coba saya tanya ya untuk semua perempuan di seluruh dunia, mau nggak sih sebetulnya dipoligami? Tapi jawab jujur ya, hati kecil Anda. Ya pasti nggak mau. Kan iya, saya pun ya karena saya tidak mau dengan aturan-aturan yang ya perempuan bisa dipoligami, ya saya keluar dari situ. Ada juga yang beberapa menanggapi, ya katanya Yesus tuh lebih suka ke pelacur dan pelacur itu pasti masuk surga. Ya, itu sebenarnya Anda itu membaca Alkitabnya seperti apa? Kalau comot-comot, sepotong-sepotong, ya akhirnya yang keluar ya pemikiran-pemikiran yang cabul dan nggak benar. Seharusnya konteksnya itu di Alkitab tidak menyatakan seperti itu, gitu loh. Memang Tuhan Yesus itu dekat dengan orang-orang yang berdosa. Dia datang kepada orang-orang yang berdosa, bukan berarti dia berkompromi atas kelakuan orang-orang yang nggak benar. Makanya di Alkitab ya Tuhan memperingatkan gitu, berhati-hatilah kamu bahwa nanti di akhir zaman ya dikatakan bahwa para pelacur, pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa lainnya akan mendahului kamu masuk ke kerajaan Allah. Di sini berbicara tentang orang-orang yang merasa dirinya paling benar, paling suci, dan sudah melakukan ritual keagamaan, dan merasa dirinya paling layak, padahal mereka tidak mengenal Tuhan. Sedangkan orang-orang yang berdosa tadi, mereka bertemu dan percaya Tuhan, makanya mereka bisa diselamatkan. Ada juga yang bilang ngapain ngurusin agama lain. Saya di sini nggak ngurus-ngurusin agama lain sih. Saya juga nggak menyebutkan nama. Kalau ada yang tersinggung ya mau gimana gitu. Ada juga yang bilang seperti ini, kamu itu mengada-ngada.
halumu terlalu tinggi. Bagaimana caranya kamu bisa berjumpa Tuhan? Bagaimana kok bisa dengar suara Tuhan? Ya, saya memaklumi saudara. Karena apa? Saya dulu juga di keyakinan seberang ya, cari Tuhan, ya memang tidak pernah ketemu gitu loh. Jangankan ketemu, tanda-tanda adanya Tuhan aja ya nggak ada. Sedangkan saya itu benar-benar mengalami Tuhan itu ya di Kristen ini gitu. Tuhan itu bisa ngomong ya lewat radio, lewat audible, lewat firman-Nya, kan banyak itu kesaksian yang sudah saya munculkan di tweet-tweet saya. Ya, ada juga yang ngomong kan gitu. Oh, mana mungkin Tuhan bisa ngomong? Ya, hanya di kekristenan saya menemukan Tuhan itu benar-benar real gitu. Saya berjumpa dengan Tuhan itu ya dengan apa adanya saya. Saya tidak seperti dengan ritual-ritual yang meribetkan seperti apa, tetapi saya ya benar-benar membuka hati saya datang kepada Tuhan dengan apa adanya saya, dan Tuhan juga menjawab, berbicara dengan saya dengan apa adanya saya. Ya, banyak juga kan orang itu ya, ini contoh ya, pergi ke gunung-gunung, cari wangsit, ya. Ternyata yang didapatkan adalah suara setan. Nah, kalau diceritai tentang yang setan-setan, biasanya orang itu lebih percaya gitu, lebih percaya suaranya setan, lebih percaya cerita-cerita mistis gitu ya, tentang ya setan-setan, tentang apa kuasa-kuasa gelap itu yang bisa ngomong lah, kasih wangsit lah, kasih mimpi lah apa. Tetapi ketika saya berbicara kebenaran tentang suara Tuhan ya, orang-orang itu banyak yang anti dan memang tidak mau ditunjukkan jalan kebenaran. Dan yang membuat saya terpukau-pukau dengan kekristenan ini, karena kekristenan ini bukan bicara soal hanya perkataan saja, tetapi kuasa Tuhan yang dinyatakan. Saya melihat orang sakit bisa sembuh, kuasa setan dipatahkan, orang-orang yang terikat dengan dosa ya dipulihkan, orang-orang ada juga yang sampai mengalami gangguan psikologi ya. Saya melihat ketika orang itu datang kepada Tuhan Yesus dan mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, maka dia dipulihkan. Dan lebih dahsyatnya lagi, orang-orang yang merasa sudah tidak layak karena begitu besarnya dosa yang sudah dia lakukan, ketika Yesus datang dalam hidupnya dan dia mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus, maka dosanya diampuni dan kehidupannya dipulihkan. Nah, saya mau menekankan untuk kita semua, ya orang-orang Kristen, memang kehidupan kita ini sudah diperdekakan karena kita percaya akan Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti kita juga boleh hidup sembarangan atau hidup ngawur. Dan ya kembali lagi ya, buat yang di luar Kristen, mau percaya atau tidak percaya, ya kembali lagi ke Anda semuanya. Cuman saran saya, ayo cari kebenaran mumpung masih bernafas, mumpung belum terlambat, karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi Anda semuanya, karena Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Akhir kata dengan saya Lucy dari Bukit Bintang, Malaysia. Tuhan Yesus mengasihi Anda semuanya.